Halo guys, jadi sorry aku ngos-ngosan. Aku ngajak kalian untuk join di vlog lagi hari ini. Jadi sekarang ngevlog sesuai janjiku minggu lalu. Aku akan bawa kalian untuk menaiki atau mendaki puncak tertinggi Pulau Jawa. Yang artinya sekarang aku lagi perjalanan ke Gunung Semeru, begitu. Dan ini perjalanan sudah memakan waktu sekitar 1 jam. Baru sampai pos 1. Untuk sampai Ranukumbolo ada 4 pos. Dan sekarang masih sampai di pos 1 jam. Dan perkiraan estimasi waktu akan sampai di daerah namanya Kalimati itu jam 6 sore. Dan nanti akan istirahat, tidur, dan 12 malam atau jam 1 nanti kita summit ke puncak Mahameru, 3.676 meter di atas permukaan laut. Oke, dan pastinya sesuai dengan video di Sapus Media lainnya, yang pasti aku akan membawakan sharing-sharing yang menarik. Dan biar lebih menarik lagi, kita kupas di puncak tertinggi Pulau Jawa. Oke, mantap. Oke, update. Tadi habis istirahat dari pos 1. Sekarang kita udah jalan lagi. Ini aku sendirian, paling depan. Teman-teman yang lain masih istirahat di pos 2. Dan aku lanjut ke pos 3. Oh, keren banget. Oke, sedikit update. Jadi tadi aku excited banget jalan dan nggak berhenti sama sekali, termasuk di pos 3. Maunya tadi istirahat. Kenapa? Karena di belakangku, oh gila, keren banget. Danau Ranukumbolo terletak di ketinggian 2.600-an meter di atas permukaan laut. Keren banget. Sambil jalan aku mau cerita sedikit. Jadi beberapa waktu lalu aku juga pernah ke Ranukumbolo, beberapa bulan lalu, tapi aku nggak buat konten karena aku lari waktu itu. Lari makan waktu sekitar 5 jam pulang dan pergi. Artinya 2,5 jam berangkat, 2,5 jam pulang gitu teman-teman. Nah, tapi waktu itu fail. Kenapa fail? Karena waktu kita datang ke Ranukumbolo itu hujan deras banget, kabut. Mungkin aku bisa taruh cuplikannya di sini. Yo, Ranukumbolo, tahan! Oh no. Mantap, cus. Ya, lanjut. Dan waktu itu fail karena musim hujan gitu teman-teman. Dan sekarang kalian bisa lihat, ini aku berhasil sampai Ranukumbolo. Mantap. Setelah perjalanan sekitar 1-2 jam, ya 3 jam, 2 sampai 3 jam lah, 2,5 jam mungkin. Oke, bis nanti aku update lagi. Ranukumbolo 2400 mdpl. Oke disciples, jadi aku udah berada di Ranukumbolo. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam perjalanan, aku udah sampai di Ranukumbolo. Cukup cepat rupanya, karena normalnya
Orang-orang itu katanya biasanya 4 jam sampai 5 jam. Tapi ini cuman 3 jam aja. Oke. Kenapa aku mau bilang ini sebuah rekor gitu? Ya rekor, tapi bukan rekor buat semua orang ya, tapi itu rekor pribadiku. Aku berhasil memecahkan rekor pribadiku. Karena kalau aku ingat-ingat sekitar berapa tahun yang lalu ya, 6-7 tahun yang lalu aku pernah kesini juga. Dan aku mau membutuhkan waktu sekitar 4 jam hampir 5 jam lah, waktu normal. Nah rupanya sekarang waktunya abnormal, lebih cepat lah ya intinya gitu. Nah ini aku memecahkan rekor pribadi. Nah tapi ini bukan hal yang mudah teman-teman, dan aku pun nggak menyadari bahwa rupanya wow, personal record nih. Nah ini hal yang keren banget. Karena apa? Aku bisa 3 jam karena aku melalui sebuah proses yang panjang tentunya. Proses yang panjang tentunya ya. Dan prosesnya yang aku lalui itu ada banyak. Yang pertama ada aku sering lari, terus sering trail running, terus sering olahraga lah intinya. Tapi olahraga kebanyakan olahraga yang endurance gitu lah, atau daya tahan tubuh. Nah olahraga endurance ini lah yang akhirnya memproses aku untuk menjadi fisikku menjadi lebih kuat gitu. Jadi aku bisa menempuh 3 jam cuman istirahat 2 kali di pos 1 dan pos 2, sisanya gaspol sampai di Ranukumbolo itu. Dan ini hanya caseku teman-teman, dan aku percaya kalau kalian di luar sana sedang menggeluti sesuatu, percaya aja prosesnya, dan kalian pasti akan mendapatkan hasil dari proses yang sedang kalian lakukan. Nggak ada ruginya, yang namanya proses itu berat. Dan yang perlu diingat adalah proses itu bertahap. Nggak ada proses yang kalau misalkan dibuat grafis itu grafisnya langsung gini. Grafisnya itu pasti naik, turun, kembali ke titik awal, bahkan lebih rendah dari titik awal, naik lagi, turun, naik lagi, naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan akhirnya kalian mendapatkan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Dan terkadang kebanyakan proses yang kita alami itu sudah aku bisa pastikan nggak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Dan disitulah kita diproses juga ketika ada hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi. Apa yang terjadi ketika tidak sesuai ekspektasi? Dan itu adalah bagian dari proses. Jadi percaya aja prosesnya teman-teman. Kalian lagi proses belajar sesuatu, kalian lagi proses mempelajari skill yang baru, mungkin kalian lagi proses belajar, kalian sedang mengejar impian kalian. Pasti ada proses yang kalian lalui. Sudah nggak usah cari jalan pintas, lalui aja proses yang betul, dan kalian pasti akan mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan. Oke teman-teman, dan yang pasti ini belum selesai perjalananku, ini 3 hari ya. Ini masih di Ranukumbolo. Habis gini aku pergi ke Kalimati. Habis Kalimati nanti malam aku summit. Besok pagi aku balik lagi ke Ranukumbolo untuk camping di sini 24 jam. 24 jam. Lusa hari Sabtu aku akan kembali ke base camp. Oke teman-teman, ini aja vlog kali ini, dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Yang pasti aku belum sampai ke atas nih ya, jadi pastinya aku akan ngevlog lagi, dan ada poin-poin yang akan aku bagikan sama kalian sembari dalam perjalanan, sambil aku merefleksikan diri, sambil aku mencari materi, mencari inspirasi di perjalanan. Siapa tahu aku mendapatkan inspirasi dan aku bisa share sama kalian apa yang aku dapatkan. Dan rupanya 3 jam terakhir ini yang aku dapatkan adalah proses. Oke, mantap.